Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 131. Saya ajak saudara untuk membuka Mazmur 131. Saya mempunyai terjemahan bahasa Inggrisnya di layar dan saudara bisa mengikuti terjemahan bahasa Indonesianya di Alkitab saudara masing-masing. Mazmur 131. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati. Aku tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku di dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saudara dipersilahkan untuk duduk. Selamat pagi saudara. Nama saya Stefanus Pradana, merupakan sukacita bagi saya untuk sekali lagi boleh membagikan firman Tuhan di ICC. Saudara, rasanya belum terlambat ya saudara untuk bagi saya untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara-saudara kalian. Kiranya tahun ini, tahun 2025 boleh menjadi bukti akan kasih setia Tuhan kepada kita semua umatnya. Dan kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Saudara, hari ini saya akan membawakan satu renungan firman Tuhan yang saya beri judul Noisy World, Quiet Heart. Jadi dunia yang bising gitu ya, dan hati yang tenang. Saudara, saya nggak tahu apakah saudara menyadarinya atau tidak. Tetapi dunia ini semakin lama semakin bising ya, semakin berisik. The world is getting noisier each day. Dan kebisingan itu membuat kita gelisah. Kalau ada saudara yang dari Jawa, saudara tahu kata-kata ini, kemerungsung. Ya, saudara tahu ya. Jadi dunia yang berisik ini membuat hati kita menjadi kemerungsung. Dan saya rasa ini sebagian besar karena pengaruh dari sosial media. Saudara tahu lah ya, kita lihat gitu ya postingan orang lain gitu ya. Mereka memposting momen terbaik dalam kehidupan mereka, entah itu liburan, entah itu kesuksesan bisnis, ataukah kerukunan keluarga gitu ya. Atau barang-barang yang baru dibeli, Boxing Day, Black Friday gitu ya. Dan hati kita mulai resah gitu, kita ingin memiliki apa yang mereka punya. Kita merasa hidup kita kok gini-gini aja gitu ya. Kita merasa nggak puas dan hati kita kemerungsung ya. Bising dengan keinginan kita. Ditambah lagi saudara, bahwa dunia ini, di dalam hidup dunia ini semakin lama semakin berat. Beberapa minggu lalu saya membaca satu buku yang menarik dari Jonathan Haidt, judulnya The Anxious Generations. Dia bukan orang Kristen, tapi dia seorang pengamat sosial. Dan dia berkata seperti ini saudara, di zaman sosial media seperti sekarang ini, kita tidak hanya sekedar hidup, tetapi kita itu manggung. We don't just live, we are now performing. Maksudnya begini saudara, kita tuh sekarang gak hanya menjalani kehidupan kita seperti biasa, tetapi hidup kita saat ini itu dilihat semua orang. Dan bukan hanya orang yang dekat dengan kita, tetapi seluruh dunia bisa melihat hidup kita. Hidup kita dinilai, dihakimi, dikomentari. Makanya itu kita lihat gitu ya, hidup kita tuh kayak orang manggung. We are now performing. Dan itu sangat melelahkan bukan? Saudara masih ingat rasanya ujian yang tidak pernah berakhir? Rasanya seperti apa? Melelahkan. Mari kita bandingkan saudara. Dulu di zaman sebelum media sosial, kita tuh hidup seperti biasa. Ya mungkin kita berbuat kesalahan gitu ya, tetapi resikonya relatif kecil. Kita belajar dari kesalahan kita dan kita menjalani kehidupan kita seterusnya. Dan ini cara kita bertumbuh, bukan? Tetapi sekarang, kalau kita membuat salah langkah sedikit di media sosial, hidup kita bisa hancur. Sudah nggak percaya?
Saudara bisa tanyakan pada Park Sung Hoon, baru saja beberapa hari ya, dia dipuja bermain cantik dalam Squid Game 2, sekarang dia hujat gara-gara salah posting di sosial media. Melelahkan bukan? Bagi generasi Z, Gen Z gitu ya, generasi yang hidup sepenuhnya di era media sosial ini terutama. Dan gak heran saudara, banyak orang yang hidupnya sekarang tuh gak tenang, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan self-doubt. Dan belum lagi saudara, di dunia nyata, kita ini hidup di mana kesuksesan itu dilihat sebagai punya hal yang lebih banyak lagi. Lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pujian, lebih dari segala-galanya. Dan kita gak akan pernah merasa puas. Jadi hati kita itu kemerungsung, pengen punya lebih dan lebih lagi. Dan yang kita lakukan, kita mulai membuat dan mengejar goal yang makin lama makin tinggi. Dan kita berkata, the sky is the limit. Kita percaya kalau kita bekerja keras, pasti kita dapat apa yang kita mau. Dan ketika itu terjadi, kita akan menepuk dada kita dan kita berkata, tidak ada yang mustahil, hashtag di sosial media. Tetapi kita lupa bahwa hidup kita itu dipengaruhi oleh begitu banyak hal yang kita tidak bisa kontrol. And when we try to control the uncontrollable, it leaves us feeling exhausted, anxious, and restless. Kita hidup di dunia yang bising, yang berisik. Dan itu semua membuat kita tidak merasa tenang. Dan ini kontras sekali saudara dengan apa yang kita lihat di Mazmur 131. Daud itu tenang, dia puas, dia enggak kemerungsung. Dan luar biasanya saudara, ketenangan Daud itu datang bukan karena hidupnya bebas dari masalah. Saudara tahu hidup Daud. Hidup Daud itu jauh dari kata tenang. Sejak kecil saudara, dia dianggap sebagai pupuk bawang, ya kan? Entah itu bawang merah atau bawang hijau gitu ya. Sama keluarganya, dia dikejar-kejar oleh mertuanya, bahkan oleh anaknya sendiri. Karena mereka menginginkan tahtanya. Ia juga melihat bagaimana anak-anaknya berantem satu sama lain, berusaha membunuh satu sama yang lain. Tetapi di sini dikatakan bahwa dia tenang. His peace came in the midst of life chaos. Ketenangan hatinya itu datang di tengah kekacauan, di tengah masyarakat, di tengah masalah yang ada di dalam kehidupannya. Saudara kepengen gak? Saudara ingin gak bisa hidup tenang di tengah dunia yang berisik ini? Saudara ingin gak punya ketenangan hati bahkan ketika hidup kita dipenuhi dengan masalah? Ini saudara, seringkali kita itu ingin tenang dan yang kita lakukan itu kita mengejar, kita mencari ketenangan supaya kita dengan cara kita keluar dari masalah kita. Ngerti ya saudara ya? Kita pengen masalah kita beres, maka itu kita baru bisa tenang. Ketenangan kita itu terkait dengan situasi kehidupan kita. Tetapi ketika kita berusaha mencari ketenangan yang berdasarkan situasi kita nggak akan pernah menemukannya. Kita tidak akan pernah bisa menemukannya. Seperti kata Tommy Page, life is full with lots of ups and downs. Dan di semuanya itu berada di luar kontrol kita. Karena itu kita nggak akan pernah merasa tenang. Bahkan ketika kita nggak ada masalah, kita pun jadi khawatir. Jangan-jangan besok masalah datang dan ketenangan hidup kita akan terambil dari kita. Saudara, kita perlu belajar supaya kita bisa tenang. Tenang yang tidak tergantung oleh situasi hidup kita. Dan kita akan belajar dari kesaksian Daud di Mazmur 131. Mari kita lihat bersama Mazmur 131. Saudara, kalau kita perhatikan ayat 1, saya bacakan sekali lagi bagi saudara. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Saudara perhatikan di ayat ini, ada 3 hal yang Daud tidak lakukan, betul?
ada 3 hal yang Daud tidak lakukan. Nah, apa saja itu? Yang pertama, Daud tidak tinggi hati. Dia nggak melihat dirinya itu lebih hebat. Dia nggak menginginkan orang lain itu meninggikan dirinya. Dia tidak sombong. Tetapi kalau kita mau jujur, kita ini cenderung sombong, bukan? Kita ingin orang lain melihat kita itu lebih hebat, lebih sukses, lebih kaya, lebih apapun dari diri kita yang sebenarnya, bukan? Gampangnya begini, ada saudara yang pernah wawancara kerjaan, bukan wawancara di TV maksudnya. Pernah ya saudara ya? Nah, bukankah ketika wawancara kita sering melebih-lebihkan diri kita sendiri? Coba bayangkan kalau orang yang mewawancara saudara bertanya gitu, apakah kelemahan saudara? Saudara kira-kira jawab seperti apa? Kelemahan saya itu saya workaholic, saya nggak bisa berhenti bekerja. Weekend pun susah bagi saya untuk berhenti bekerja. Really? Atau mungkin pas saudara posting selfie abis nge-gym gitu ya. Saudara kasih hashtag hard work, hashtag motivated. Jujur, ketika kita nulis seperti itu, apa tujuan kita? Bukan hanya sharing progress, bukan? Bukan hanya sekedar untuk pamer otot, bukan? Kita kepengen orang lain mengagumi kita, melihat kita sebagai orang yang hebat, orang yang motivated, orang yang disiplin. Kita sombong. Kita punya kecenderungan untuk sombong. Tetapi Daud tidak seperti itu. Makanya hatinya tenang. Dia bisa apa adanya. Hatinya gak penuh dengan keinginan untuk meninggikan dirinya. Daud itu tidak sombong. Ini hal pertama yang dia tidak lakukan. Yang kedua, masih terkait dengan yang pertama. Dia tidak memandang rendah orang lain. Di sini Daud berkata, dan tidak memandang dengan sombong. Daud tidak hanya melihat dirinya itu enggak tinggi, tapi dia juga tidak memandang rendah. Dia tidak meremehkan orang lain. Mari kita sekarang refleksi sejenak saudara. Bagaimana mungkin tanpa kita sadar dalam kehidupan kita itu meremehkan orang lain. Mungkin gak kita meremehkan orang lain dengan komen-komen kita yang sadis di sosial media. Mungkin gak dengan ketika kita conversation ngobrol sama orang lain, kita tidak mendengarkan ceritanya, kita tidak mendengarkan pendapatnya, dan kita cepat-cepat menyela, ingin mengeluarkan pendapat kita yang kita nggak benar. Mungkin nggak kita itu mengentengkan kesuksesan, pencapaian orang lain. Itu kan karena bokapnya banyak duit, makanya dia bisa bikin startup yang sukses. Hati kita bergelora, kompetitif, penuh kebencian, jadi mudah tersinggung, gak suka akan pencapaian orang lain. Hati kita sibuk membangun superioritas supaya terlihat lebih dari orang lain. Kita gak bisa tenang. Tetapi saudara, Daud tidak demikian. Dan ketiga, tadi saudara ingat yang pertama, dia tidak sombong. Yang kedua, dia tidak memandang rendah orang lain. Yang ketiga, dia tidak ambisius. Sekali lagi saudara, ini masih terkait dengan kesombongan. Di sini dia berkata, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Saudara perhatikan 2 kata ini, besar dan ajaib. Ini adalah kata-kata yang sering dipakai di Perjanjian Lama untuk menggambarkan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Jadi sebenarnya di sini ketika Daud berkata dia tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau terlalu ajaib, dia sedang berkata bahwa dia tidak memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Dia nggak mencoba mengendalikan segala sesuatu di dunia ini sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Dia sadar keterbatasannya sebagai manusia. Dia sadar dia tuh nggak maha bisa. Baginya, sky isn't the limit. Daud tidak mencoba mengejar lebih dari apa yang menjadi bagiannya. Dia hanya melakukan, dan tentunya dia melakukan dengan baik apa yang menjadi rencana Allah dalam hidupnya. Saudara ingat gak ada satu kisah
Kapan Daud ditahbiskan sebagai raja, diurapi sebagai raja? Ketika dia masih muda, bukan? Tapi kapan dia beneran jadi raja? Ada waktu yang panjang, bukan? Dan di antaranya dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, mertuanya. Dia punya, saudara, kemampuan, kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menunggu waktu Tuhan. Dia tahu ketika Tuhan mengurapi dia sebagai raja, Tuhan sendiri yang akan menjadikan dia raja. Dia tidak memikirkan, dia tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar, yang bukan menjadi bagian dari rencana Tuhan dalam hidupnya. Ini bukan artinya dia itu pasif atau dia itu malas, tetapi dia adalah realistis. Dia tahu siapa dia. Mungkin kita agak bingung ya saudara untuk memikirkan hal ini. Karena dunia ini mengajarkan kita untuk ambisius. Eugene Peterson, seorang pastor, membantu kita untuk mengerti ayat ini. Dia membedakan antara ambisi dan aspirasi. Ambition and aspiration. Ambisi dan aspirasi. Eugene Peterson berkata seperti ini, bahwa aspirasi itu bagus. Kita perlu punya. Dalam hidup kita perlu bekerja dan kita perlu bekerja keras mengerjakan apa yang Allah ingin kita kerjakan dalam hidup kita. Saudara mengerti ya? Tuhan punya rencana bagi diri kita dan kita perlu mengusahakan itu mati-matian. Tetapi ketika rencana Allah itu digantikan dengan keinginan diri kita sendiri, aspirasi berubah menjadi ambisi. Kalau kita tetap mengejar dengan energi yang sama, tapi bukan rencana Tuhan, tetapi kehendak kita yang selfish, yang self-centered, ambition muncul. Karena ambition is basically aspiration that have gone off the rail. Dan biasanya keinginan kita itu nggak realistis, bukan? Kita ingin mengejarkan terlalu banyak atau kita ingin mencapai yang terlalu tinggi. Dan ketika itu kita akan menjadi lelah, cemas, dan gelisah. Saya coba kasih gambarannya ya saudara, antara ambisi dan aspirasi dari kehidupan Yesus Kristus. Saudara tahu lah ya, Yesus Kristus itu nggak malas. Setuju? Kalau nggak setuju nanti ketemu kosen ya. Tapi Yesus juga tidak ambisius. Dia tahu benar rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan dia fokus mengerjakan itu. Kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh, ada begitu banyak pekerjaan yang sebenarnya Yesus bisa lakukan, bisa kejar, tapi dia tidak lakukan. Contohnya, dia tidak berusaha mengusir Roma dari tanah Israel. Something yang bagus, tapi Yesus tahu itu bukan bagian dia. Itu bukan jadi rencana Allah dalam hidupnya. Yesus tidak menyembuhkan semua orang yang sakit. Yesus tidak memberi makan semua orang miskin di Israel setiap hari. Yesus beristirahat ketika dia lelah. Apakah itu artinya Yesus malas? Apakah itu artinya Yesus kurang motivasi? Tidak. Ketika ia turun ke dunia mengambil rupa sebagai manusia, dia tahu benar segala keterbatasannya sebagai manusia. Dia tahu benar apa yang menjadi misi Allah bagi hidupnya dan dia fokus mengerjakan itu dan dia lepaskan. Dia tidak melakukan apa yang bukan menjadi bagiannya. Makanya saudara, walaupun Yesus itu sibuk, dia tidak cemas, dia tidak gelisah, dia enggak kemerungsung. Dia tenang. Ketika dia berinteraksi dengan orang lain, dia bisa fokus berinteraksi. Enggak sambil ngobrol, mendengarkan orang curhat, pikirannya pikir gini, abis ini gue harus ngapain ya. Yesus bisa tenang di tengah kesibukannya. Karena ia tidak mengejar hal-hal yang bukan menjadi rencana Allah bagi hidupnya. Dan ini yang kita perlu renungkan ketika kita masuk ke dalam tahun 2025. Biasanya kita memulai tahun dengan membuat resolusi, bukan? Melakukan hal-hal yang hebat. Tidak selalunya salah,
Tetapi yang kita perlu pikirkan, apakah itu menjadi kehendak Tuhan bagi hidup saudara? Apakah itu menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara? Atau itu keluar dari ambisi kita yang egois? Saudara, kita perlu sadar bahwa kita itu manusia, ciptaan, bukan sang pencipta. Kita itu punya batasan, kita punya kelemahan, kita nggak maha bisa, kita punya waktu yang terbatas. We just don't have the capacity or time to do everything or to fix everything. Dan kalau kita ingin hidup dalam ketenangan, dan gak selalu mikir, aduh gue harus melakukan itu, aduh harus melakukan itu, aduh harus membereskan yang ini. Kita perlu belajar, saudara, mengenal keterbatasan kita. Kita perlu tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita kerjakan itu dengan sekuat tenaga dan melepaskan bagian-bagian yang bukan menjadi bagian kita. Walaupun bagian-bagian itu terlihat baik in and of itself. Saudara tahu nggak apa yang menjadi rencana Tuhan bagi hidup saudara di tahun 2025? Kalau saudara belum tahu, saya ajak saudara untuk berdoa, minta tuntunan, minta kejelasan dari Roh Kudus, supaya kita sungguh-sungguh tahu apa yang menjadi bagian kita di tahun 2025. Dan kita lakukan itu sekuat tenaga, bukan artinya kita malas-malasan, tetapi kita tidak mengejar hal-hal yang di luar itu. Daud tidak sombong, dia tidak memandang rendah orang lain, dia tidak ambisius, dan kalau kita ingin hidup yang damai, hidup yang tenang, hidup yang puas, kita perlu melepaskan itu. Kesombongan, keangkuhan, dan ambisi. Itu ayat pertama. Ayat kedua. Ayat kedua memberitahu kepada kita apa yang Daud sengaja lakukan. Di sini dikatakan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Di sini dikatakan bahwa Daud menenangkan jiwanya. Begini saudara, hati yang tenang itu tidak terjadi dengan sendirinya. Hati yang tenang itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ini merupakan sesuatu yang kita perlu usahakan. Kenapa saudara? Karena kalau kita mau jujur, hati kita ini penuh dengan keinginan. Berkecamuk, bergelora, penuh dengan keinginan. Betul? Keinginan untuk dikasihi, keinginan akan kekayaan, keinginan akan kenikmatan, kesenangan dunia ini, keinginan untuk diterima orang banyak. Hati kita itu penuh dengan keinginan. Dan keinginan ini terus-menerus menuntut perhatian kita, bukan? Dan hati kita menjadi gelisah. Itu tadi kemerungsung. Penuh, very noisy. Coba saudara pikirkan. Siapa yang di sini pernah punya banyak keinginan? Tidak banyak ternyata. Di sini memang baik-baik ya. Coba saudara pikirkan, bayangkan ketika saudara punya keinginan, hati saudara ini rasanya seperti apa? Kepikiran terus kan, mikir, sibuk gitu ya, gimana bisa dapat? Hati ini kayak badai gitu, kemerungsung. Sampai kapan saudara? Sampai saudara dapat apa yang saudara inginkan, baru berhenti, baru tenang, baru lega. Tetapi kabar buruknya saudara, kita tidak akan selalu mendapatkan apa yang kita mau. Kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita mau. Karena itu di dalam hati kita terus-menerus akan ada suara yang tidak akan pernah bisa hilang. Kita nggak akan bisa tenang. Apalagi kalau kita mau jujur, keinginan dalam hati kita itu seringkali bertentangan, bukan? Satu hal kita ingin hidup bebas, satu hal kita ingin punya hubungan pertemanan yang intim, yang dekat. Dan ini kelihatannya bertentangan kan? Gimana kita bisa benar-benar hidup bebas kalau kita harus consider orang lain. Dan kita seringkali harus melepaskan yang satu supaya kita bisa mengejar yang lain. Betul? That's the reality. Tetapi
realita yang tidak terpenuhi dalam hati kita, itu akan membuat hati kita masih terus kemerungsung itu. Bising, menuntut untuk dipenuhi. Dan belum lagi kalau kita mau jujur, hati kita itu nggak akan pernah puas, betul? Hati kita itu kayak apa ya? Kayak lubang yang nggak ada bottomnya gitu. Mau dipenuhi apapun keinginan kita, tidak akan pernah puas. Saudara tahulah pasti ini cycle-nya kan. Kita ingin sesuatu, kita dapat, kita tenang, menit berikutnya kita ingin hal yang lain. Hati kita bising lagi, menuntut pemuasan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita itu seperti bayi yang menangis karena lapar, dan hanya tenang ketika kenyang minum susu. Tetapi begitu lapar lagi, ya kita nangis lagi. Tetapi itu tidak terjadi dengan Daud. Kalau saudara perhatikan di sini, dia tidak tenang karena kenyang. Dia tidak menenangkan dirinya dengan mendapatkan apa yang dia inginkan. Justru di sini dia belajar menenangkan dirinya sekalipun dia tidak mendapat apa yang ia inginkan. Saya ulang lagi ya. Daud belajar untuk menenangkan dirinya sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Di ayat 2 di sini, Daud menggambarkan ketenangan jiwanya dengan ketenangan anak yang sudah disapih, yang berbaring dekat ibunya. Nah, di sini sebagian masih muda ya, kita nggak tahu anak yang disapih itu apa. Jadi anak yang disapih itu anak yang sudah tidak lagi menyusu dengan ibunya. Ya, itu istilahnya anak yang disapih. Karena itu, anak yang telah disapih tidak lagi mencari susu ketika dia digendong ibunya. Ketika dia tenang digendong ibunya, ia hanya menikmati kasih, dia menikmati kedamaian berada di dalam dekapan ibunya. Dan ini yang Daud mau sampaikan kepada kita. Ketika hati kita penuh dengan keinginan, kita perlu belajar menenangkan diri. Caranya bukan dengan mengejar kepenuhan dari keinginan itu, tetapi karena kita berada dalam hadirat naungan kasih Allah. Di sini Daud tahu bahwa Allah menyertainya. Daud tahu Allah mengasihinya. Daud tahu Allah peduli akan hidupnya. Dan Daud belajar, dan kita pun perlu belajar menenangkan jiwa kita karena kita percaya pada kasih dan pemeliharaan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan disitulah ketenangan yang sejati akan terjadi. Bukan karena keinginan kita terpenuhi, tetapi berakar pada penyertaan dan kasih Allah. Mari kita renungkan sejenak. Keinginan-keinginan apa yang sekarang sedang bergelora di dalam hati kita? Apa yang saat ini saudara sedang idam-idamkan, rindu-rindukan? Apakah pacar, penampilan fisik yang wow, karir yang lebih baik, kebebasan finansial, liburan yang tidak berkesudahan, pujian dan pengakuan orang lain? Kita perlu belajar menenangkan hati kita dari semuanya ini. Kita perlu belajar mengalami proses penyapihan. Dan tentunya itu bukan proses yang mudah. Jadi bagi saudara-saudara yang pernah menyapih anak ya, pasti tahu ini. Bayi akan menangis, meronta-ronta, merasa mamanya sudah tidak mengasihi dia lagi. Meronta-ronta terus. Dan proses ini berjalan lama, butuh waktu, butuh usaha, butuh kesabaran. Tetapi saudara, seberapa beratnya itu, kita pun perlu melaluinya. Kita perlu melaluinya. Karena apa? Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah hidup dengan tenang. Hati kita akan selalu bising, selalu gak pernah puas, selalu marah, ya throwing tantrum.
selalu merasa orang lain tidak peduli dengan kita, berpikir Allah tidak lagi mengasihi kita hanya karena keinginan kita tidak dipenuhi. Kita perlu belajar menenangkan hati kita. Kita perlu belajar menenangkan hati kita. Dan itu tidak terjadi semata-mata ketika kita berkata stop, it won't work. Lalu bagaimana kita bisa menenangkan hati kita? Sama seperti Daud saudara di sini. Kita perlu mengingat kasih Allah. Kita perlu mengingat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan mungkin Tuhan melihat keinginan kita itu selfish. Dan Tuhan tidak memberikannya kepada kita. Tetapi Tuhan tahu benar apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan akan memberikannya kepada kita tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan, pemenuhan kebutuhan kita oleh Tuhan seringkali terasa lambat. Tapi tidak pernah terlambat. Karena itu kita bisa tenang. Seperti bayi yang menikmati kasih dan penyertaan ibunya. Saudara, kebebasan yang sejati dari kecemasan, dari frustrasi, dari kekecewaan hanya datang ketika kita berusaha menenangkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Ketika kita beristirahat di dalam kasih dan penyediaannya. Saudara, kita hidup di dunia yang berisik. Pertanyaannya, apakah hati saudara bising juga? Dan inilah inti dari Mazmur 131. Kalau kita ingin hidup tenang di dunia yang berisik ini, yang semakin berisik, kita perlu melepaskan kesombongan. Kita perlu melepaskan ambisi kita. Dan kita perlu menenangkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Amin. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa melepaskan kesombongan, keangkuhan, dan ambisi kita? Bagaimana kita bisa punya hati yang tenang di hadapan Tuhan? Jawabannya ada di ayat terakhir. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, sekilas perintah ini tuh sepertinya nggak relevan. Apa sih hubungannya berharap kepada Tuhan dengan dua ayat sebelumnya? Tetapi sebenarnya ini adalah intinya. Inilah kunci melepaskan kesombongan dan ambisi. Inilah cara untuk menenangkan hati kita dengan kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara coba pikirkan, kenapa kita perlu meninggikan diri kita ketika Allah sudah mengasihi kita dan kita berharap kepada kasih-Nya? Kenapa kita perlu membuktikan bahwa diri kita lebih dari orang lain kalau Allah sudah menerima kita apa adanya dengan segala kelemahan kita? Kenapa kita perlu mengejar hal-hal yang besar supaya kita terlihat hebat? Kalau Allah sudah berkenan dalam hidup kita dan punya rencana yang spesial yang hanya kita bisa lakukan di dalam dunia ini. Saudara, dengan berharap kepada Tuhan, barulah kita bisa rendah hati. Saudara, kalau kita mau jujur, sebenarnya kita itu sadar, kita itu berdosa, kita itu lemah dalam banyak hal, kita itu gak sempurna, betul? Dan karena itu kita seringkali sombong, kita seringkali melakukan hal-hal yang hebat untuk menutupi semua itu, semua kelemahan itu. Tetapi Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya tahu. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu kita tidak sempurna. Dan ini yang dia lakukan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan saudara? Ketika kita masih
berdosa. Allah tahu dosa kita, Allah tahu kelemahan kita, tetapi Allah tidak menolak kita. Sebaliknya, Dia justru menunjukkan kasih-Nya. Dia menunjukkan penerimaannya kepada kita. Dan kalau sudah perhatikan di sini, buktinya itu sangat objektif. Sudah terbukti dalam sejarah, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Karena itu saudara, ketika kita tergoda untuk sombong, kita tergoda untuk mengejar hal-hal yang spektakuler, kita ingat kasih dan penerimaan Allah itu pasti sudah terbukti. Dan ini jauh lebih berarti dari kasih dan penerimaan dari siapapun, termasuk dari diri saudara sendiri. When we place our hope in the Lord, not in ourselves, not in what other people think, we can let go of self-exaltation. We can let go of arrogance. We can let go of ambitions. Dan kegelisahan hati kita bisa ditenangkan. Hati kita enggak memerungsung lagi. Kita tenang karena kita percaya kepada Tuhan yang hebat, yang kasih-Nya ada bagi kita dan yang sudah terbukti dengan jelas di kayu salib bagi kita. Apapun keinginan yang bergelora di hati kita akan reda ketika kita berharap, ketika kita bersandar kepada Tuhan. Saudara, pagi hari ini Allah memanggil kita untuk percaya. Allah memanggil kita untuk menyerahkan hidup kita ke dalam pemeliharaan tangan-Nya. Saudara, coba renungkan ini. Kalau Allah Bapa tidak menyayangkan anaknya, Yesus Kristus, yang sangat berharga, yang sangat Dia kasihi, tetapi memberikannya kepada kita, ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, bagaimana mungkin Ia tidak mengasihi kita? Bagaimana mungkin Dia bisa pelit? Bagaimana Dia tidak memelihara kehidupan kita sekarang, ketika sekarang kita telah diangkat menjadi anak-anak-Nya? Gimana bisa? Kalau yang begitu berharga sudah Dia berikan kepada kita, hal-hal yang lain masa Dia tahan? Dan ini yang boleh menjadi keyakinan kita. Kita berharap kepada-Nya. Dan siapapun yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Gampang ya saudara ya? Gampang diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Seorang pengkhotbah terkenal, Charles Spurgeon, mungkin saudara tahu, dia pernah berkata seperti ini. Ini mazmur yang paling singkat untuk dibaca, tapi paling lama untuk dilakukan. Saudara, mazmur ini dan khotbah ini, saya rasa saudara akan bisa menangkapnya dengan cepat. Tapi saudara dan saya perlu waktu untuk merenungkannya, untuk melakukannya. Perlahan-lahan, tetapi puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang sabar, bukan? Saya akan tutup dengan ini. Mazmur 131 mengajarkan kita kepuasan atau ketenangan jiwa yang tidak didasarkan pada keadaan, tetapi pada kasih, setia, dan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Seorang konselor yang sudah almarhum, David Paulison, dia menuliskannya seperti ini. Sangat indah. Ketika kita menaruh pengharapan kita di tempat yang benar, di mana saudara? Dalam Tuhan, kita akan melihat diri kita dengan benar. You just become just the right size. Tidak ada kesombongan, tidak lagi memandang rendah orang lain dari ketinggian,
dan tidak lagi mengejar mimpi-mimpi yang tinggi dan spektakuler. Gejolak hati kita bertemu dengan Sang Penguasa dan Dia berkata, diam, tenanglah. Ketika kita memasuki tahun 2025 yang mungkin bising, dengan begitu banyak pengaruh dari dunia ini, kiranya hati kita bisa tenang. Karena kita punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, dan Allah yang besar dan luar biasa itu mengasihi kita, menerima kita, dan memelihara hidup kita. ICC, berharaplah kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa.